warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan yang utama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Supiani pada pelatihan online kita. Pada pertemuan yang kedua kita akan bahas bagaimana membangun budaya kolaborasi di sekolah. Kita tahu bersama bahwa kolaborasi adalah kunci dalam keberhasilan di dunia pendidikan. Sekolah-sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung supaya adanya kerjasama dan saling mendukung di antara guru, siswa, dan staf. Jadi memang budaya kolaborasi ini penting karena punya banyak manfaat tentunya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berbagi ide, berbagi pengalaman, berbagi keterampilan sehingga Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Siswa juga bisa belajar berkolaborasi, menyelesaikan masalah secara bersama, mereka bisa saling menghargai perspektif atau cara pandang masing-masing siswa. Sekolah juga bisa menjadi tempat yang lebih menyenangkan dan memotivasi untuk belajar kalau budaya kolaborasinya sudah baik. Lanjut Bapak Ibu, kita perlu membangun ya kolaborasi di sekolah. Kenapa? Karena memang kolaborasi itu dibangun di atas prinsip saling menghormati, saling menghargai. Kita guru inginnya kan dihargai, inginnya dihormati. Tapi bagaimana kita di antara kita bisa saling menghargai? Tentunya kita harus menciptakan suasana yang positif. Karena dengan menciptakan suasana yang positif dan inklusif, sehingga kita ngerasa dihargai, kita ngerasa aman, nyaman. Walaupun kita mungkin kita juga akan mudah untuk berbagi ide dan juga mudah bekerja sama dengan orang lain, walaupun terkadang kita bisa berbeda pandangan. Tapi kita masih bisa saling menghargai. Yang kedua adalah kita harus bisa berbagi pengalaman dan keahlian. Karena dengan adanya berbagi pengalaman, misalnya kita punya keterampilan di mana, kita punya pemahaman baru di bagian apa, kalau kita bagikan, kita tularkan dengan teman-teman yang lain, itu akan menjadi jariah bagi kita dan akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Maka ayo saling berbagi baik pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus bisa membangun kesadaran bahwa kolaborasi itu penting untuk menciptakan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Jadi dengan adanya kolaborasi akan menciptakan kesadaran bahwa semua pihak di sekolah ini penting dan bisa berkontribusi untuk mencapai keberhasilan sekolah atau keberhasilan siswanya, seperti itu. Selanjutnya apa sih yang menjadi syarat atau kunci suksesnya kolaborasi antar guru? Yang pertama, untuk bisa membangun kolaborasi yang baik, tentunya harus ada komunikasi yang efektif. Di mana kita harus bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan secara terbuka dan jujur antar guru. Nggak ada istilah kita punya punya namanya ini rahasia tertentu, atau mungkin ada sesuatu yang tidak perlu disampaikan ke dia begitu. Jadi semua orang harus punya gitu keterbukaannya. Kita harus bicara dengan jujur, kita juga harus bisa menjadi pendengar yang aktif ya, seperti itu. Kemudian kita harus bisa juga berbagi ide, kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik yang konstruktif yang sifatnya solusi gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi ini akan memperkuat hubungan tentunya antar sesama guru. Kemudian selain komunikasi yang efektif, Bapak Ibu juga penting untuk membuat saling percaya. Ya, kolaborasi yang sukses itu memerlukan kepercayaan. Kalau misalnya tadi ya kita sudah terbiasa berkata jujur, apapun disampaikan di forum terbuka, tidak ada pilih kasih, maka setiap guru juga akan percaya dengan yang kita. Apapun yang kita sampaikan, mereka akan percaya dan mereka akan mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Jadi apapun misalnya program yang akan kita jalankan,
itu mereka punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa itu memang untuk punya manfaat untuk kita semua. Ada keuntungan untuk kita, bukan ingin menjerumuskan kita. Itulah pentingnya saling percaya, ya. Kemudian setelah mereka saling percaya dan yakin, itu akan berdampak untuk mereka, maksudnya dampak positifnya bagi mereka, maka akan memunculkan komitmen untuk menjalankan program itu dengan baik, atau komitmen bersama itu akan muncul untuk mencapai tujuan bersama. Secara garis besar, manfaat kolaborasi saya bagi dua. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang kedua adalah meningkatkan profesionalitas. Dari kita saling berbagi, saling bekerja sama, bertukar ide, bertukar pemahaman, bertukar keterampilan, itu tentunya akan membuat pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Dan di sisi lain, adanya pertukaran ide, pertukaran gagasan, saling bantu, itu juga akan meningkatkan profesionalisme kita. Guru yang sering berbagi keterampilan tidak akan mengurangi keterampilannya, malah keterampilannya semakin terampil lagi dia. Kemudian guru yang mendapat pengalaman dari temannya yang berbagi praktik baik akan lebih mengetahui banyak keahlian-keahlian yang mungkin selama ini belum tahu, ya. Jadi ini penting adanya kolaborasi antar guru. Kemudian untuk bisa membangun komunikasi yang efektif, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, kita harus bisa komunikasikan dengan jelas. Yang ketiga, saat memberikan masukan atau umpan balik, kita harus yang lebih spesifik. Kemudian harus yang sifatnya membangun, bukan untuk menjatuhkan, tapi kita mencari solusi terbaik. Kemudian kita juga harus bisa saling menghormati pendapat, ya. Karena memang penting untuk bisa membentuk sebuah kolaborasi yang baik, kita harus bisa menghargai berbagai perbedaan persepsi. Karena dia namanya dalam sebuah organisasi, ada beberapa orang, ada beberapa kepala, isinya pasti akan berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu penting untuk bisa kita pahami, penting bagi kita untuk bisa memahami dan bisa menerima pendapat dari beberapa orang yang berbeda. Karena pada dasarnya organisasi ini dibangun oleh beberapa orang yang tentu isi kepalanya akan berbeda-beda. Wajar saja kalau terjadi perbedaan pendapat. Namun yang namanya kita sudah punya tujuan bersama, kita pasti harus bisa menekan ego kita masing-masing, di mana kita harus fokus untuk mencapai tujuan bersama tadi. Kemudian kita harus selain menerima perbedaan pendapat, kita juga harus punya telinga yang terbuka, mendengar dengan telinga yang terbuka. Maksudnya bahwa kita mendengarlah dengan sebenar-benarnya mendengar. Jangan kita mendengar tapi sambil bermain handphone atau asik berselancar di dunia maya, tanpa kadang kita tidak mendengarnya dengan baik, sehingga saat kita diminta memberi responnya nggak nyambung. Atau kadang kita mendengar tapi hanya sekilas tanpa kita meresapi, melihat dari persepsi yang menyampaikan tadi, itu juga kurang baik, ya. Maka kita harus bisa mendengar dengan telinga yang terbuka, artinya kita bisa mendengar secara seksama, dengarkan, rasakan dari sudut pandang dia seperti apa, supaya kita betul-betul bisa nanti seperti ini gitu. Kemudian mencari titik temu. Seandainya ada beberapa anggota punya pandangan yang berbeda, kita kan tidak bisa menyalahkan salah satu pendapat, ya, tapi bagaimana kita bisa mencari titik temunya seperti itu. Karena ingat, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam satu organisasi kita punya tujuan bersama. Ya, kalau misalnya tidak kita harus turunkan ego kita masing-masing supaya intinya kita bisa mencapai tujuan yang telah kita sepakati secara bersama tadi. Kemudian selain itu juga kita harus bisa menumbuhkan rasa saling percaya, Bapak Ibu. Yakin dan percaya kalau yang namanya kebersamaan itu pasti dibangun dari rasa saling percaya. Kita harus punya komitmen dan untuk bisa tetap berkolaborasi dan juga punya bersikap terbuka dan transparan dalam berbagai hal dan juga informasi.
harus saling mendukung ya Bapak Ibu untuk apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka buat. Misalnya ada teman yang mempunyai kendala, ayo bantu. Nggak ada salahnya kita membantu kok ya, nggak akan mengurangi apa yang sudah kita miliki. Kemudian kita juga harus menghormati perbedaan pendapat. Jadi di sini juga pemimpin punya 4 peran penting untuk bisa membangun budaya kolaborasi yang baik. Yang pertama, seorang pemimpin harus bisa membangun visi yang bersama. Karena tadi organisasi itu dibangun oleh ada beberapa orang yang tentunya banyak kepala dan isi kepalanya juga berbeda-beda. Tapi bagaimana seorang pemimpin visioner dia bisa menentukan visinya untuk ke depan organisasi ini kemana. Kemudian kita juga harus bisa memfasilitasi komunikasi. Ya, jadi pemimpin harus bisa mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Selain wujudnya, kita harus juga membangun kepercayaan. Pemimpin harus bisa membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat antara anggota tim. Mereka perlu mendemonstrasikan bagaimana menjadi pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan menghargai setiap kontribusi anggotanya. Yang keempat adalah kita harus bisa sebagai pemimpin harus bisa mengelola konflik. Konflik tidak bisa kita hindari, yang ada adalah bagaimana konflik itu bisa kita manage dengan baik sehingga kita bisa menjadi lebih bijak dan profesional tentunya. Kemudian kita juga penting untuk bisa membentuk kelompok kerja kolaboratif. Jadi pembentukan kelompok kerja kolaboratif itu merupakan langkah penting Bapak Ibu membangun budaya kolaborasi di sekolah. Contoh kelompok kerja kolaboratif adalah MGMP guru mata pelajaran, seperti itu. Ya tujuannya untuk lebih mengoptimalkan potensi dan kinerja setiap anggota. Tadi bagaimana kalau misalnya MGMP guru mata pelajaran matematika, bagaimana guru matematika menjadi lebih powerful lagi ke depannya. Bagaimana mereka bisa meningkatkan potensi dan keahlian mereka masing-masing. Bagaimana kita untuk bisa mengaktifkan tadi ya kelompok kerja kolaboratif ini, kita pertama pastinya harus untuk bisa membentuknya adalah mendefinisikan tujuan bersama. Karena untuk bisa membuat sebuah rencana aksi kelompok kerja kolaboratif tadi, ini tadi yang tadi kita bahas adalah mendefinisikan tujuan bersama. Kalau memang setiap kegiatan atau setiap organisasi pasti punya tujuan bersamanya itu seperti apa. Kita identifikasi tujuannya, baru kita rumuskan tugas-tugas masing-masing anggotanya seperti apa. Kalaupun ada perlu ada penjadwalan, kita buat jadwalnya. Kemudian target-target kita ya kita tetapkan di metrik. Kemudian kita harus bangun komunikasi yang jelas, yang efektif. Karena setelah itu terbentuk rencana aksinya, baru kita bentuk pertemuannya atau fasilitasi pertemuan kolaboratifnya. Walaupun MGMP guru mata pelajaran yang misalnya dalam mata pelajaran matematika di satu sekolah itu cuma ada 3 orang, tapi kita tetap harus difasilitasi pertemuan supaya kita bisa saling sharing, berbagi ide, berbagi pengalaman ya. Di sana memang yang kita butuhkan yaitu sharingnya tadi ya, bukan harus membuat apa begitu, tidak, tapi bagaimana saling sharing. Misalnya ada metode, ada strategi baru yang bisa diterapkan, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang akan siap untuk dibahas, diselesaikan di dalam kelompok kerja tadi. Kemudian kita tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sebagai seorang pemimpin harus bisa mengelola konflik dengan bijak. Maka kita langkah-langkah mengelola konflik dengan bijak adalah dengan mengidentifikasi sumber konfliknya itu apa. Kemudian komunikasikan secara terbuka ya. Libatkan mereka untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Maka kita saat mereka menyampaikan pendapatnya, kita dengarkan pendapat dari semua pihak dan hindari asumsi dari kita seperti apa. Kemudian setelah kita dengarkan, cari solusi bersama. Ya, cari solusi bersama supaya masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kemudian fokus pada tujuan bersama. Kalau misalnya ini sudah kita menentukan perbaikannya, fokusnya ke tujuan bersamanya itu akan seperti apa. Baik Bapak Ibu, selain itu juga ada hal-hal yang bisa memperkuat komitmen dalam berkolaborasi. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk memperkuat komitmen untuk berkolaborasi? Yang pertama,
promosikan nilai-nilai kolaborasi. Kenapa komitmen kolaborasi itu harus dipromosikan? Karena ini merupakan nilai terpenting dalam budaya sekolah. Kita harus bisa sampaikan kepada guru, siswa bahwa penting sekali bagi kita untuk berkolaborasi. Tujuan akan mudah tercapai jika kita saling bekerja sama. Begitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Ya, kita harus bisa mendapat kepercayaan dan dukungan dari semua guru, karena hal itu akan penting supaya mereka mau berkomitmen untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah bisa menerima dan merayakan keberhasilan. Baik itu keberhasilan tim, siapapun itu, tetap harus kita rayakan keberhasilannya supaya mereka semakin termotivasi dan semakin giat ke depannya supaya punya pencapaian-pencapaian seperti yang sudah kita rayakan. Kemudian untuk mengukur capaian keberhasilan, Bapak Ibu bisa gunakan indikator. Ada 4 indikator yang bisa mengukur keberhasilan kolaborasi. Yang pertama adanya peningkatan partisipasi siswa, yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri siswa, yang ketiga adalah kemampuan untuk berkomunikasi, dan yang keempat adalah kualitas pembelajaran itu menjadi semakin baik. Kita bisa lakukan berbagi praktik baik tentang pengalaman bagaimana Bapak Ibu melakukan kolaborasi di sekolah. Kolaborasinya apa saja, misalnya kolaborasi metode pengajaran, atau misalnya sistem penilaian yang kolaboratif dan lain sebagainya. Kita siapkan apa yang mau kita bagikan, ya, bentuknya itu seperti apa. Kemudian adakan pertemuan. Pertemuan ini bisa judulnya nanti webinar, bisa judulnya misalnya ya sharing, bisa online, bisa offline. Kemudian kita harus bisa mengenali dan menghargai guru-guru yang telah menunjukkan contoh terbaiknya. Kita kasih reward seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kolaborasi. Banyak fitur-fitur atau platform-platform yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi, memperkuat kolaborasi, contohnya Google Meet, kemudian Google Workspace for Education, ada juga ini Microsoft Teams dan lain sebagainya. Itu bisa banget untuk kita manfaatkan di dalam pembelajaran seperti itu. Selain itu kita juga harus melibatkan siswa dalam proses kolaborasi. Bagaimana kita memperkuat siswa dalam kolaborasi? Yang pertama kita harus merancang yang namanya kerjasama tim. Misal kita bisa memberikan mereka tugas kelompok, tugas proyek dan lain sebagainya. Kemudian kita fasilitasi mereka untuk diskusi atau debat. Kita bisa kok walaupun matematika kita bisa melakukan yang namanya debat, misalnya tentang temanya apa. Atau misalnya diskusi temanya apa. Kemudian presentasi bersama. Presentasi bersama juga itu akan melibatkan atau merupakan kegiatan yang memfasilitasi siswa untuk saling berkolaborasi. Kemudian selain presentasi juga ada peer review. Apa yang sudah dilakukan temannya, rekan lain akan memberikan review terhadap hasil kerja temannya yang tadi, seperti itu. Kemudian penting juga kita untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, karena dengan lingkungan belajar yang kolaboratif itu sangat penting untuk mendorong siswa dapat terus berkembang dan membangun koneksi. Di sana dengan adanya lingkungan yang kolaboratif memudahkan siswa untuk mudah berbagi ide, mudah untuk belajar bersama, dan untuk itu maka kita harus bisa menciptakan lingkungan yang benar-benar bisa menumbuhkan dan mengembangkan budaya kolaboratif di sekolah. Ya, jadi ada banyak strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendorong siswa saling berdiskusi, berbagi ide dan menyelesaikan tugas, misalnya menggunakan proyek kelompok, pembelajaran berbasis permainan, atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian untuk menjaga keberlangsungan budaya kolaborasi, penting bagi kita yang pertama menciptakan budaya positif, ya. Menciptakan budaya yang positif. Budaya kolaborasi yang berkelanjutan itu membutuhkan suasana yang positif, tidak saling sikut, tapi bagaimana mereka saling bertumbuh, saling mendukung. Kemudian yang kedua adalah memperkuat komunikasi dan teknologi. Jadi karena adanya alat, ya, kemudahan alat sekarang, maka perkuat di sana.
Berikan kesempatan, berikan keluasaan untuk guru-guru terbiasa melakukan kerjasama di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kepada peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong partisipasi dan pembelajaran. Jadi di sini juga dengan adanya dorongan untuk selalu aktif dalam partisipasi belajar, Bapak Ibu akan bisa membuat proses belajar itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu, itu saja materi kita pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.